Oke deh Bapak, selamat pagi. Apa kabar semua? Sehat kan? Oke, baiklah. Nah, hari ini kita belajar tentang Daud sang pemimpin yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, kamu harus tahu pemimpin itu adalah seorang tokoh yang berpengaruh yang bisa membuat anggotanya, yang membuat rakyatnya bisa bahagia, bisa terpuruk, ya. Sehingga kualitas seorang pemimpin sangat berpengaruh terhadap anggota atau bangsanya sendiri. Nah, hari ini kita belajar tentang Daud sang pemimpin. Raja di Israel itu yang paling terkenal itu ada 3, yaitu adalah yang pertama adalah Raja Saul, ya. Setelah Raja Saul, lalu Raja Daud. Setelah Raja Daud adalah Raja Salomo yang terkenal dengan kebijaksanaannya. Nah, tujuan pelajaran kita pada hari ini agar kamu tahu bahwa pemimpin itu harus memiliki integritas atau kualitas atau bisa dikatakan kemampuan atau bisa dikatakan orang yang betul-betul memperhatikan anggota-anggotanya atau rakyatnya. Nah, anak-anakku sekalian, Yesus sering juga dan memang benar bahwa Yesus itu adalah keturunan Daud. Ya, jadi kerajaan Daud ketika Daud menjadi pemimpin Israel, ketika Daud menjadi raja di Israel, maka bangsa Israel mengalami kejayaan. Dan memang Daud adalah seorang raja yang selalu setia kepada Tuhan, selalu minta petunjuk kepada Tuhan, selalu meminta arahan kepada Tuhan supaya rakyatnya itu sejahtera, supaya rakyatnya itu makmur, supaya rakyatnya itu bisa dikatakan selalu mengingat Tuhan, selalu bersandar kepada Tuhan. Bisa dikatakan dari segi iman pun Daud memperhatikan itu semua. Nah, seperti yang sudah saya kasih tahu di dalam kata pengantar, ya. Daud ini sebenarnya adalah seorang raja yang pada mulanya tidak diperhitungkan, ya. Begitu juga di dalam keluarganya. Tetapi setelah Daud menjadi raja, dia itu betul-betul selalu minta petunjuk kepada Tuhan, selalu minta arahan supaya negara yang dia pimpin, bangsa yang dia pimpin akan menjadi bangsa yang makmur. Dan saat itu memang bangsa Israel lah yang paling makmur, yang paling terkenal di dunia ini. Nah, salah satu keturunan Raja Daud adalah Yesus sendiri, karena orang tuanya Yusuf dari keturunan Daud. Kalau pada hari Natal sering dibilang Yesus adalah keturunan Daud. Nah, anakku sekalian, sekarang kita masuk ke dalam pemimpin, ya. Pemimpin itu adalah orang yang berpengaruh, orang yang berkuasa, orang yang mengatur orang banyak, ya. Jadi kita ambil dulu contoh negara kita ini dipimpin oleh seorang Presiden Republik Indonesia, Insinyur Joko Widodo, yang sangat dekat dengan rakyatnya, yang sangat dekat dengan kita, yang selalu memperhatikan apa yang menjadi keperluan bangsa negara ini, ya, bukan per individu, ya, tapi per satu bangsa ini. Nah, begitu juga pemimpin dunia yang sudah pernah ada di muka bumi ini, yaitu adalah Nelson Mandela, tokoh dari Afrika Selatan yang menjadi pemimpin, pernah menjadi pemimpin supaya melepaskan yang selama ini di Afrika terjadi perbedaan warna kulit, yang mereka buat bahwa kulit hitam itu orangnya bisa dikatakan rendah,
kulit putih itu bisa dikatakan adalah martabatnya lebih tinggi. Dan Nelson Mandela inilah yang mencegah ini. Nelson Mandela inilah yang menentang ini. Itulah kehebatan Nelson Mandela. Begitu juga presiden kita, walaupun negara kita ini masih negara berkembang, tetapi seperti Insinyur Soekarno itu sangat terkenal ya, dengan pidatonya yang berapi-api, dengan keberanian dia ya melawan penjajahan bangsa Eropa, Belanda, dan bangsa Asia seperti Jepang saat itu. Dia berapi-api bahwa bangsa ini harus berdiri, harus berani, harus berani melawan musuh. Jadi ketika Bung Karno ini menjadi pemimpin negara Indonesia, bukan hanya bangsa Indonesia yang mencintainya, tetapi bangsa-bangsa lain juga segan dan takut. Karena dia memiliki kualitas yang luar biasa. Dia memiliki pidato yang berapi-api, yang bisa membuat orang yang tadi takut menjadi berani. Begitulah kamu tahu kisah perjuangan bangsa Indonesia kan, ketika melawan penjajahan ya, dengan segala senjata yang sangat sederhana. Nah, begitu juga kita lihat Paus Yohanes Paulus kedua ya, pemimpin gereja Katolik di dunia. Walaupun dia itu Katolik 100% dan bisa dikatakan dia duduk di bertahta di Vatikan, tetapi dia selalu mendekatkan diri kepada pemimpin-pemimpin negara yang beragama lain, seperti saudara kita Muslim ya, dan negara-negara yang menganut paham Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Mereka, Bapak Paus ini selalu mendekatkan diri agar semua manusia ini bisa sejahtera, bisa berdamai satu dengan yang lain. Karena pendapat Paus bahwa kita ini adalah manusia yang diciptakan Tuhan, yang bersama-sama, yang harus bergandengan tangan. Nah, begitu juga pemimpin yang terkenal Mahatma Gandhi di India. Dia melawan penjajahan bukan dengan kekerasan, tetapi dengan hati yang bijaksana, dengan kelemah lembutan. Nah, kamu akan suatu saat akan menjadi pemimpin, ya. Jadilah kamu pemimpin yang terkenal. Jadilah pemimpin yang cerdas. Jadilah pemimpin yang rendah hati. Dan yang paling penting kalau kamu orang Kristen adalah jadilah pemimpin yang menjadi penuh cinta kasih. Rasa kemanusiaanmu itu besar. Ya, rasa empatimu harus juga sangat besar. Sehingga apa yang kamu cita-citakan, karena suatu saat kamu akan menjadi pemimpin. Pasti menjadi pemimpin. Bisa jadi menteri keuangan, bisa menjadi menteri pertahanan dan keamanan, bisa juga jadi menteri kesehatan, bisa juga menjadi menteri pendidikan, bupati, gubernur, dan lain sebagainya. Nggak usah takut. Kamu akan diberkati Tuhan jika kamu mengisi kemampuan kamu. Jika kamu memohon kepada Tuhan. Ingat, Joko Widodo, presiden kita itu hanyalah rakyat biasa pada awalnya. Tapi dia bisa menjadi pemimpin Indonesia. Bahkan di dunia itu salah satu tokoh yang paling terkenal. Jadi saya rasa seperti itu pada hari ini. Mungkin tidak puas ya anakku ya. Tapi paling tidak inti pelajaran pada hari ini kamu dapat pahami. Jadilah kamu pemimpin suatu saat yang terbaik. Mari kita tutup dengan doa tanda salib aja. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih. Tuhan berkati.